والمنهج والمعارف تعالى سيد الشيخ محمد الغزالي وأصوله وفروعه وأهل سلسلته والآخرين والمنتسبين إليه ثم إلى سيد الشيخ محمد ثم إلى رسل السحاري ثم إلى رسل عبد الرحمن الوزير ثم إلى رسل أن الله يتغاشى بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاته وأسراره وأنواره وعلومه ونفحاته وخصوصياته وكراماته ويحمينا بحمايته في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يمن علينا وعلى والدينا وأولادنا ومشايخنا وأحبابنا وإخواننا المسلمين بما من به على مقرب أوليائه وخاصة خلاصة أصفيائه أن يحفظنا إياه من كل ما يبعد عن حضرته أو يشغلنا عن خدمته وأن يهب لنا وله الحظ الأوفر ونصيب الأكثر من متابعة نبيه الأكرم وحبيبه الأعظم صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه وأن يمن عليه وعلينا وعليه بنظرة عفو تدلنا إياه إلى مانع حضرته وأن يهيننا ويمين عفوه ومغفرته أن يحفظنا إياه في الدين والدنيا من الآفات ويختم لنا ولمن ذكرنا ولجميع المسلمين بأسعد الخاتمة بحق سيد السادات ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. Silakan dibuka manhajnya halaman 35. Halaman 35. Jadi pada pertemuan yang lalu sudah kita baca bersama-sama salah satu doa yang dikumpulkan atau yang dikarang oleh Imam Ghazali, yang mana doa ini sangat bagus dibaca setiap saat. Kalau seandainya bisa dibaca setiap selesai melakukan sholat, maka bacalah. Kalau seandainya tidak bisa, atau dibaca di pagi dan sore hari. Kalau seandainya juga tidak bisa, minimal seminggu sekali kita baca doa ini. Yang terlebih bagus lagi ketika selesai melakukan daripada sholat Jumat, dibaca sebanyak 4 kali. Yang mana kata Imam Ghazali, orang yang mengekalkan, artinya melazimi, mengamalkan, membaca doa yang beliau amalkan ini, maka orang tersebut akan hatinya akan dikayakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada bergantung kepada makhluk, dan juga orang tersebut akan diberikan nikmat rezeki yang tiada dia sangka. Jadi intinya doa ini bagus sekali dibaca. Untuk apa? Untuk hati kita dan untuk luar rezeki kita, supaya semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya doa yang kedua ya. Ini mari bersama-sama kita membacanya kayak pertemuan yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka minan ni'mati tamamaha wa minar ismati dawamaha wa minar rahmati shumulaha wa minar afiyati usulaha wa minar aishi arghadah wa minar umri as'adah wa minar waqti atyabah wa minar ihsani atamah wa minar in'ami
أعمه ومن الفضل أعذبه ومن اللطف أنفعه ومن الرزق أوسعه اللهم كن لنا يا جبار ولا تكن علينا اللهم اختم بالسعادة آجالنا وحقق بالزيادة أعمالنا واقرن بالعافية قلوبنا وأعصالنا واجعل إلى مغفرتك ورحمتك مصيرنا ومآلنا واصبر سجان عفوك على ذنوبنا ومن علينا بإصلاح عيوبنا وعليك توكلنا واعتمادنا وثبتنا على نهج الاستقامة وأعذنا في الدنيا والآخرة من موجبات الندامة يوم القيامة اللهم خفف عنا ثقل الأوزار وارزقنا معيشة الأبرار واكفنا واصرف عنا شر الأشرار واعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وعشيرتنا من عذاب القبر ومن النار برحمتك يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا حليم يا جبار يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Selanjutnya bisa didengarkan 7 bait syair karangan Imam Ghazali. Jadi syair ini luar biasa sekali ya, yang mana Imam Ghazali memberikan amalan kepada kita, tapi melewati syair yang beliau tulis ini atau syair yang beliau karang. Amalannya sangat luar biasa sekali, bisa didengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Atadlubu an takuna kathira malin wa yusma'u minka qawluka fil maqali wa min kulli nisa'i tara widada tasurru bihi wa min kulli rijali wa ya'tika al-ghina wa tara sa'idan muhaban mukraman wa kathira malin wa tukfa kulla hadithatin wa makrin min al-a'da'i wa mimman kana walin فقل يا حي يا قيوم ألفا مكملة على مر الليالي بليل أو نهار أن فيما أشرت إليه ملخص كل غالب فلازم ما ذكرت ولا تدعه ففيه تبلغ الرتب العوالي. Yang artinya, adakah engkau ingin banyak berharta? Jadi kata Imam Ghazali, maukah kamu mempunyai banyak harta? Ya, insya Allah semuanya mau. Dan didengar ucapanmu di dalam forum bicara. Selain kita ini mempunyai banyak harta, segala ucapan kita itu didengar oleh orang. Ya, didengar oleh orang. Yang memang biasa kalau orang itu mempunyai banyak harta, apa yang dibicarakannya itu biasanya dipercaya sama orang, jadi dengar oleh orang. Ini memang sudah kaidahnya seperti itu ya, kaidahnya sudah seperti itu. Juga beroleh cinta yang mencukupkan hak, yang ya, apa mencukupkan ya, menyejukkan yang menyejukkan ya, tasurru itu menyejukkan atau menggembirakan ya. Jadi kata Imam Ghazali, juga beroleh cinta yang menyejukkan hati dari setiap perempuan, nah ini, dan kaum laki-laki. Nah, jadi Jalsidin selain mempunyai banyak harta, dan juga setiap omongan kita didengarkan oleh orang,
Wah, ini lengkap betul ini. Dan juga mendapatkan cinta, yang mana cinta ini membuat hati orang itu senang kepada kita, baik laki-laki atau perempuan. Nah ini, serta kaya raya dan hidup bahagia. Nah ini yang susah, hidup bahagianya ini. Ya itu bahagia. Jadi luar biasa amalan yang beliau akan berikan kepada kita. Juga berwibawa. Nah ini, jadi ujar sidin kaya raya, hidupnya bahagia, dan juga berwibawa. Ya arti berwibawa ini kan tidak semua orang kaya itu punya wibawa. Terkadang anak buah di hadapan bosnya iya, di belakang jadi bahan olokan. Ya belum tentu berwibawa. Ya misalkan seorang pejabat, pimpinan apa segalanya di hadapan anak buahnya iya aja. Begitu di belakang anak buahnya saling mengolokkan, ini tidak berwibawa. Jadi ujar sidin hidup bahagia juga berwibawa, mulia dan banyak harta, dan juga dipelihara dari bencana dan tipu daya musuh. Ya. Jadi selain mempunyai banyak harta, juga dipelihara oleh Allah dari segala bencana dan tipu daya musuh dan para pembantunya. Ya, jadi kita itu juga dijaga oleh Allah dari setiap sesuatu yang tidak kita inginkan. Ya. Maka bacalah. Nah, ini amalannya. Ya, yang tadi kata Imam Ghazali yaitu banyak harta, didengar ucapan kita, berwibawa, setiap orang senang sama kita, dijaga daripada tipu daya musuh dan pengikutnya. Maka bacalah ya Hayyu ya Qayyum. Pendek aja. Ya, insya Allah semuanya hafal. Ya, insya Allah semuanya hafal. Ya Hayyu ya Qayyum, ini memang luar biasa asma Allah yang ini. Ya senjata pamungkas. Bahkan sebagian ulama ada menyebutkan bahwasanya ini adalah Ismul A'zam. Ya Ismul A'zam itu dari sekian banyak asma Allah yang paling agung, yang paling mulia. Kalau kita berdoa memakai itu nama, maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka biasa setiap ketika orang berdoa, sebelum doa biasanya memasukkan kalimat ya Hayyu ya Qayyum. Begitu juga di tengah-tengah doa dimasukkan kalimat ya Hayyu ya Qayyum. Dengan berkah asma Allah yang ini, maka doa kita dikabulkan oleh Allah. Jadi kata Imam Ghazali, baca ya Hayyu ya Qayyum 1000 kali. Nah ini, ya cuma ada bilangannya 1000 kali. Coba yang penting pendek dulu hafal. Ya, yang penting pendek dan hafal. Nah ini 1000 kali. Nah jadi begini, apabila sebuah amalan itu ditentukan bilangannya sekian, maka kata para ulama jangan kurang, jangan lebih. Ya, jangan sampai kurang, jangan sampai lebih. Misalkan baca ini sampai sekian. Nah, kalau mau amalan itu bermanfaat, mendatangkan barokah ataupun faidah, jangan sampai kurang dan lebih. Ya, di dalam membaca ini pendapat yang mu'tamad, yang masyhur bahwasanya seperti itu. Ada pendapat ulama yang mengatakan kalau amalan itu disebutkan bilangannya sekian, jangan sampai kurang, kalau lebih tidak apa-apa. Nah ini, jadi minimal kalau kita amalan itu jangan sampai kurang. Ya ini, kalau bisa pas. Tapi kalau seandainya tidak bisa pas, harus lebih, jangan sampai kurang. Jadi ada juga ulama yang mengatakan kalau membaca sebuah amalan yang ditentukan sudah bilangannya sekian, jangan sampai kurang. Tapi kalau seandainya lebih, tidak apa-apa. Tapi tetap tadi pendapat yang pertama itu adalah pendapat yang terbanyak. Artinya kalau sudah segitu, jangan kurang, jangan lebih. Kalau tidak bisa, ya apalagi kalau pakai tasbih. Nah ini tasbihnya halus bijinya, ya tangan besar, ya sekali ketek 3, sekali ketek 3. Ini apa dah cepat selesai 100. Nah ini, ya jadi tasbih itu sesuaikan juga dengan jari kita. Ya jari kita besar, jangan bilangannya yang kecil. Nah ini jangan yang bijinya
kecil. Yang seperti itu susah nanti. Begitu sekali ketek 2, sekali ketek 3, apa tidak cepat selesai 100. Nah, ini jadi sesuaikan. Ya, apalagi kalau bisa sekarang memakai tasbih yang digital tadi sangat membantu. Jadi ujar Imam Ghazali, bacalah ya Hayyu ya Qayyum sebanyak 1000 kali. Apa? Ditunaikan dengan sempurna setiap malam hari. Boleh malam atau boleh juga siang hari. Nah, artinya kata Imam Ghazali, baca secara sempurna, jangan kurang 1000. Maksud beliau seperti itu. Baca jangan sampai kurang 1000. Bisa dibaca malam hari, bisa dibaca siang hari. Intinya di dalam satu hari tidak kurang dari 1000 kali. Seperti yang telah aku isyaratkan, niscaya hal itu memudahkan setiap kesusahan. Lakukanlah terus menerus, jangan tertinggal. Jadi ini amalan ya, supaya mendatangkan keberkahan seperti apa yang kita inginkan harus rutin. Jangan belang kambingan. Ini amalan ini ya. Nah, jadi kata beliau, lakukan terus menerus setiap harinya, jangan sampai tertinggal. Karena dengan begitu engkau akan mencapai derajat yang tinggi. Ya, artinya mempunyai kedudukan yang tinggi di mata hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sempurna betul yang mana nih. Apabila kita bisa, ya kan ada kurang lah, ada. Ya, harta banyak, ya omongan didengar, mempunyai wibawa yang besar, dicintai setiap orang, diselamatkan daripada musuh-musuh dan pengikutnya. Apalagi kurangnya? Hidup bahagia, bilang beliau, kaya raya. Nah ini, hidup dalam keadaan mulia. Nah ada minusnya sudah ini amalan. Nah ini, ya inilah berarti yang biasa beliau amalkan. Ya beliau amalkan setiap saatnya membaca ya Hayyu ya Qayyum. Jadi ketika kita mengetahui ini amalan, nah maka kita berniat untuk mengamalkannya, meminta pertolongan dari Allah supaya dimudahkan. Kalau tidak bisa setiap hari, minimal seminggu sekali. Cari waktu khusus kapan kita untuk mengamalkannya. Kalau insya Allah seminggu sekali bisa. Apalagi cuma pendek ya Hayyu ya Qayyum 1000 kali. Ini kayaknya udah sempat setengah jam kayaknya. Ya, sudah sempat. 10 menit gitu. Ya, Qayyum 100, kalau 100 kali dianggap di 3 menit. Ya, 3 menit 100 kali berarti kali 10 30 menit. Ya, setengah jam paling lama. Ya, setengah jam antara maghrib dan isya insya Allah selesai. Ya, antara maghrib dan isya. Jadi ini amalan luar biasa. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengamalkan apa yang telah disampaikan oleh Imam Ghazali rahimahullah taala, dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan daripada Imam Ghazali. Insyaallah satu kali pertemuan lagi selesai kita lanjutnya. Ya, satu kali pertemuan. Jadi nanti syair, setelah syair ijazahnya, ijazah dan sanad daripada guru Munawwar yang menyusun ini manaqib. Jadi syairnya nanti Guru Dani ya baca nanti. Setelah membaca wirid sakral, kita baca syairnya kayaknya. Ya, Guru Dani baca. Kita mendengarkan aja. Lanjutkan kita wirid ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh al-Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa a'lamukum wa a'lamu sayyidil muslimin fi diyarihim amin. Al-bab al-thalithu fi ijtinabil ma'asi al-zahirat. Bab yang ketiga pada menyatakan menjauhi segala maksiat yang zahir. Ila qawlihi, silahkan dibuka halaman 164. Dan berkata Imam Ghazali, Bismillahirrahmanirrahim.
Dan berkata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, kita masih melanjutkan pembahasan tentang berbantah-bantah dan berdebat. Itu dilarang atau dicela di dalam agama kita apabila maksud daripada berdebat dan berbantah-bantah tadi adalah untuk membuka aib seseorang atau untuk memperlihatkan kebodohan orang lain, dan supaya kita itu dianggap orang pintar dan yang lain-lainnya, itu dilarang. Wala yandaghi an yakhda'ka syaitanu wa yaqulu lak adhhiril haqqa wa la tudahin fihi fa inna syaitana abadan yastajirrul hamqa ila syarri fi ma'radil khair فلا تكن ضحكة للشيطان فإنه يسخر بك فإظهارك الحق حسن مع من يقبله منك وذلك بطريق النصيحة في الحقيقة لا بطريق الممارة وللنصيحة صيغة وهيئة ويحتاج فيها إلى تلطف وإلا صارت فضيحة وصار فسادها أكثر من صلاحها, yang artinya, dan jangan seyogianya bahwa memperdayakan akan dikau oleh syaitan dan berkata ia bagimu. Jadi kata beliau Imam Ghazali, jangan sampai kita itu ditipu daya atau tertipu oleh syaitan, yang mana syaitan tadi mengatakan kepada kita, nyatakan olehmu kebenaranmu dan jangan engkau lemah di dalam menyatakan kebenaranmu itu. Jadi kata syaitan, ayo sudah, kata syaitan, debat sudah, ya buka kebenaran apa segalanya. Ini kan semuanya pancingan daripada syaitan supaya kita itu mau berdebat. Tapi secara zahir memang betul apa yang dikatakan syaitan tadi. Ya makanya kata Imam Ghazali, maka kamu jangan sampai tertipu yang seperti itu. Maka jangan engkau ikutkan akan perkataan syaitan di dalam yang demikian itu. Nah, jadi kata Imam Ghazali jangan diikuti. Jangan diikuti. Memang secara zahir, secara nampaknya seperti itu betul. Kita ini semangat mau mengungkapkan kebenaran. Padahal apa ujung-ujungnya? Ujung-ujungnya kita hanya ingin membuat malu orang lain. Karena bahwasanya selama-lamanya ia hendak menghela akan orang yang kurang akal kepada kejahatan di dalam tempat kebaikan. Nah ini, jadi kata Imam Ghazali, syaitan itu selama-lamanya, itu pun memang itu kerjaannya. Syaitan itu ingin menarik kita, menghela itu artinya menarik ya, atau membawa kita, supaya apa? Supaya kita itu jatuh di dalam kejahatan tadi. Yang zahirnya bagus ya, ingin menampakkan kebenaran, tapi di dalamnya ada keburukan. Maka jangan engkau jadikan dirimu itu permainan bagi syaitan dan tempat kesukaannya. Nah, jangan sampai kita itu tertipu oleh syaitan tadi, dijadikan permainan bagi dia. Karena bahwasanya syaitan itu telah memberanikan akan dikau pada menyatakan akan kebenaran. Sedangkan menyatakan akan kebenaran itu yaitu jadi baik apabila beserta orang yang mau menerima daripadamu akan perkataanmu. Ya, kata Imam Ghazali betul, menyatakan kebenaran itu adalah sesuatu yang baik. Tapi lihat tempatnya, lihat sikonnya, lihat orangnya. Ya, kebenaran itu menjadi baik kalau seandainya orang yang kita nasihati itu adalah orang yang baik juga, yang mau menerima apa yang kita ucapkan. Kalau seandainya dari awal orang tersebut sudah tidak cocok sama kita, maka tidak ada maslahat di dalam menasihatinya tadi, ya, atau apalagi mendebatnya. Ya, jadi kata Imam Ghazali tadi, nasihat itu menjadi baik kalau memang orang tadi mau menerima perkataanmu, nasihatmu.
Jadi tidak semua nasihat atau perkataan kita itu bagus. Lihat sikonnya. Lihat sikonnya siapa yang kita nasihati. Kita masih kecil, masih muda, yang mau dinasihati orang yang tua misalkan. Nah ini kan yang seperti itu bisa menjadi bumerang di baliknya nanti ujung-ujungnya. Nah ini itu bilang apa baru aja ini baru mondok sebentar, sok-sokan apa segalanya. Nah jadi bisa terbalik. Jadi nasihat bagus kata Imam Ghazali, tapi lihat sikonnya siapa orang yang kita nasihati. Dan yang demikian itu dengan jalan memberi nasihat pada hakikatnya, bukannya dengan jalan berbantah. Nah, jadi kalau ingin memberikan nasihat, teguran, maka ada sikonnya. Salah satunya dengan memberikan nasihat, kata beliau, bukan dengan cara yang berdebat. Dan tempatnya pun bukan di tengah-tengah orang juga. Ya, kalau kita itu ingin memberikan nasihat, maka kalau bisa hanya berduaan. Makanya kata Imam Syafi'i, ya kalau seandainya kita memberikan nasihat di hadapan orang lain, maka sama halnya kita membuka aib orang lain, bukan nasihat orang lain. Jangan. Ya, jadi kalau seandainya ada yang tidak cocok atau segalanya, apalagi sekarang kan ada aja WA. Ya, jadi lewat pribadi, jangan di tengah-tengah di grup misalkan apa segalanya. Ini sama. Ya, jadi kalau ingin memberikan nasihat, teguran apa segalanya, maka lebih bagus dengan jalan pribadi. Jadi kata Imam Syafi'i, kalau kita memberikan nasihat di tengah-tengah orang atau di hadapan orang, maka sama halnya kita membuka aib atau mempermalukan orang tersebut. Jadi bukan memberi nasihat, tapi membuat malu tadi. Nah sama seperti kita mendidik anak dan istri kita. Ya ketika memberikan nasihat, jangan diberikan di tengah-tengah orang. Ya kalau ada yang tidak cocok apa, ya sudah nanti di rumah jangan di tengah-tengah orang kita marahnya. Nah ini, jadi kalau seperti itu kita sama halnya mempermalukan dia. Nah ini. Dan bagi memberi nasihat itu sirat, ya sirat itu ucapan atau jenis lafaz, yakni perkataan yang lemah lembut dan berkehendak di dalamnya kepada perkataan yang halus-halus. Jadi ketika memberikan nasihat itu juga kata Imam Ghazali, supaya nasihat itu bisa betul-betul diterima dengan lemah lembut, ya bukan dengan secara kasar. Dan jika tiada yang demikian itu, niscaya jadi menyatakan kejahatan atau membuka kejahatan orang. Nah, jadi kalau kita kata Imam Ghazali memberikan nasihat bukan pada tempatnya, tidak memakai perkataan yang lemah lembut, yang seperti itu adalah membuat keburukan kata Imam Ghazali, membuka kejahatan orang. Ya, artinya membuat sesuatu yang tidak baik. Dan adalah binasanya itu terlebih banyak dari baiknya. Nah ini, jadi yang seperti itu kata beliau bahwasanya mudaratnya, bahayanya itu lebih banyak daripada baiknya, maslahatnya. Nah, jadi kalau kita menasihati orang lain dengan cara yang tidak benar, maka yang seperti itu mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Ya, dan ini sudah banyak terbukti. Ya, apalagi kalau seandainya kita menasihati di tengah orang, dia malu, bahkan nanti takut dia sampai marah, dendam dan segalanya. Kan banyak kejadian-kejadian pembunuhan apa segalanya didasari apa, dilandasi apa, sakit hati. Yang mana sakit hati itu apa, katanya dinasihati atau dimarahi di tengah-tengah orang. Ya memang benar seperti itu. Jadi kesimpulannya di sini Imam Ghazali mengajarkan kepada kita sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Jadi kata Imam Ghazali, ketika kita itu ingin memberikan nasihat, teguran, atau ingin mendidik, atau ingin memprotes, jangan di tengah-tengah orang banyak. Lakukanlah dengan melihat sikonnya, lihat orangnya bagaimana, lihat keadaan tempatnya bagaimana. Kalau seandainya orangnya seperti ini, maka kita lakukan seperti ini yang sesuai dengan keadaan orangnya. Kan kebanyakan misalkan kalau orang itu jauh lebih tua dari orang yang menasihati, yang seperti itu kan biasanya lebih susah untuk diterima, dikhawatirkan bahkan bisa menjadi terbalik tadi. Nah ini, jadi lihat, jadi nasihat itu bagus kata Imam Ghazali kalau disampaikan sesuai dengan peraturannya. Nah ini, ya insya Allah kita lanjutkan kembali pembahasan nanti.
pada pertemuan yang akan datang. Jadi infokan ya kita libur sementara 2 kali pertemuan. Sabtu depan tanggal 15 dan Sabtu depannya tanggal 22. 2 kali pertemuan bisa diinfokan kepada yang lainnya. Insyaallah nanti saya ingin mendampingi jamaah umroh nanti malam Sabtu depan, yang mudah-mudahan seluruh jamaah yang ada di sini dan juga yang tidak berhadir dimudahkan langkahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menjadi tamunya Allah, menjadi tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menunaikan ibadah haji umrah dan berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya dengan kedua Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil ولا من لا شهيا ولا مخلوقا ولا محروما اللهم ما ظلمت بكفاته الله عنك بك ولا تسلبه يا خير الغافرين وارحم الراحمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صراط الذين